Selamat pagi, aku mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga selalu senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam forum Zoom untuk bimbingan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai bimbingan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu sejenak, baca suratul Fatihah, berdoa dipersilakan. Oke, kita lanjutkan materi anatomi fisiologi tumbuhan. Untuk hari ini kita belajar tentang respon tumbuhan dan hormon. Nah, tumbuhan itu namanya makhluk hidup bisa memberikan respon terhadap lingkungannya, ya, terhadap perubahan lingkungan, ya, iritabilitas ya. Salah satunya adalah matahari, ya. Cahaya matahari ini bisa mempengaruhi pertumbuhan dan arah gerak tumbuhan itu sendiri ya. Nah, dalam stepnya, dalam jalur si tumbuhan itu merespon, yang tahapan yang pertama adalah dia eh, menerima rangsangan ya dari cahaya matahari ini. Ada suatu protein yang bisa menangkap cahaya untuk nanti dikonversi menjadi transduksi sinyal di sitoplasma. Ya, protein itu namanya fitokrom. Nah, fitokrom ini nantinya akan mengkonversi impuls dari cahaya matahari menjadi kaskade sinyal, sinyal kaskade yang nantinya akan mengaktifkan berbagai protein beruntun sehingga nanti bisa sampai ke nukleus. Ya. Nah, selanjutnya adalah transduction tadi ya. Jadi setelah reception oleh reseptor fitokrom ini, maka nanti akan mengaktifkan berbagai protein transduksi sinyal. Ya, pokoknya protein berantai gitu. Jadi banyak sekali jenis-jenis protein yang nantinya akan diaktifkan secara beruntun, berantai, akibat aktivasi oleh fitokrom ini ya. Nah, salah satu protein endingnya dari transduction step ini adalah protein kinase satu. Ya, protein kinase satu. Nah, si protein kinase satu ini juga nantinya akan mengaktifkan transcription factor namanya. Ya, jadi ada tiga ya tahapan utama dari reception, transduction, dan response. Nah, spesifik di respon ini sudah masuk di nukleus prosesnya. Jadi ada namanya faktor transkripsi. Jadi faktor transkripsi itu protein yang ada di sitoplasma. Nah, ketika transduksi sinyal ini aktif, maka transcription factor atau faktor transkripsi ini akan masuk ke nukleus ya, melewati pori nukleus ini dan mengaktifkan eh, sintesis protein ya, aktifkan sintesis protein. Nah, output dari sintesis protein ini kan nantinya berupa protein ya, ya protein.
translation ini. Nah, protein ini nantinya bisa membantu si tumbuhan dalam proses pertumbuhan, perkembangan. Ya. Nah, di sini respon dari tumbuhan ketika mendapatkan eh, perlakuan sinar matahari, dia akan mengalami namanya deetiolasi, akan mengalami penghijauan. Kalau etiolasi ini kan terjadi ketika tidak ada matahari ya, dalam kondisi gelap, ruangan gelap. Nah, etiolasi ini juga mempercepat pemanjangan sel, percepat pemanjangan batang maupun akar gitu ya. Namun eh, tidak terjadinya greening atau penghijauan. Nah, efek dari light ini, matahari ini nanti akan menginduksi deetiolasi yang mana akan meningkatkan pembentukan kloroplas ya. Hmm. Nah, selain matahari, ya faktor lingkungan ini juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan selnya ya. Salah satunya adalah kalsium. Kalsium ini juga bisa menginduksi terjadinya deetiolasi. Nah, ini salah satu respon tumbuhan dalam menanggapi cahaya matahari, arah cahaya matahari. Nah, tumbuhan dalam merespons itu hanya menggunakan satu jalan, yaitu hormon. Ya. Kalau di hewan kan bisa dua, bisa berupa saraf maupun endokrin ya, atau hormon itu. Nah, tumbuhan itu hanya punya satu respon ya. Salah satunya dengan hormon. Nah, untuk hormon pertumbuhan ini terkait matahari sendiri itu ada hormon yang berperan utama dalam gerak tumbuhan ini. Arah gerak tumbuhan itu hormon yang ada di pucuk. Ada yang tahu hormonnya? Hormon apa? Hormon auksin ya atau IAA, indol asetit asid asam indol asetat. Jadi hormon auksin itu terakumulasi di pucuk ya, di pucuk. Jadi dia memanjangkan atau membelah sel itu di pucuknya, bukan di tengah batang itu. Enggak ya. Nah, sifat hormon auksin ini itu bisa terdegradasi ketika ada cahaya matahari. Ya. Nah, ada beberapa perlakuan untuk melihat respon tumbuhan terhadap matahari. Ada dari Boysen, Jensen, and Darwin. Nah, ini untuk kontrolnya. Di penelitian itu harus ada perlakuan kontrolnya ya, perlakuan standar. Di kontrol ini sangat penting nantinya untuk membandingkan standar dengan eksperimennya, perlakuannya, kelompok perlakuannya. Nah, ada suatu biji kecambah diberikan perlakuan dari sinar matahari pada samping kirinya ya. Nah,
Setelah perlakuan cahaya matahari ini, si batang batang tumbuhannya ini bertumbuh menuju ke datangnya sinar matahari. Ya. Nah, ini kalau diamati ternyata ada proses pemanjangan sel di samping di bagian sel yang tidak terkena matahari. Ya, bagian sini. Jadi selnya mengalami pemanjangan. Sedangkan sel yang terkena matahari itu tidak mengalami pemanjangan. Sehingga sel-sel yang menyusun batang atau epikotilnya ini akan membengkok, membelok ke arah datangnya sinar matahari. Ya, jadi yang tidak terkena matahari oksinnya masih banyak ya. Jadi melakukan pemanjangan sel, sedangkan sel-sel yang terkena sinar matahari ini tidak akan mengalami pemanjangan sel. Kemudian ada perlakuan eh, ada 4 perlakuan di sini. Satu, dua, tiga, empat. Nah, yang pertama ini ujungnya di remove, dipotong. Nah, ujungnya dipotong ini menyebabkan batangnya tidak bertumbuh menuju ke mataharinya ya. Sumber sumber cahayanya ya. Nah, ini disebabkan oleh auksinnya sudah tidak ada ya. Auksinnya yang ada di pucuk batang ini malah dihapus, dihilangkan sehingga tumbuhan itu tidak bisa memberikan respon dari adanya perlakuan cahaya. Kemudian dua, perlakuan yang kedua ini eh, ujung batangnya dikasih apa namanya? Cover ya, dikasih penutup. Nah, ini menyebabkan juga si tumbuhan itu tidak memberikan respon. Nah, perlakuan yang ketiga ini dikasih penutup tapi transparan ya, transparan cap. Nah, ini memberikan si tumbuhan bisa memberikan respon ya, bisa tumbuhnya mengarah ke sumber cahaya. Juga perlakuan yang keempat ini covernya di tengah ya, di tengah, di ujung, di apa namanya, di pangkal, di pangkal. Ini memberikan respon ya, karena auksinnya masih ada di sini. Kemudian ada perlakuan dari Boysen Jensen. Kalau ini dikasih gelatin. Jadi gelatin ini sifatnya permeabel. Jadi auksinnya masih bisa berpindah ya, bertransfusi. Nah, ini menyebabkan juga si tumbuhan ini bisa memberikan respon. Sementara pada tumbuhan yang dikasih mika, plastik ya, ini sifatnya impermeable, ini tidak memberikan respon. Jadi peran untuk auksin itu, peran utama dari auksin ini untuk pemanjangan sel ya, cell elongation. Jadi ketika kita menumbuhkan biji, terus sudah muncul radikula, epikotil, hipokotil, plumula gitu ya. Kemudian kita tumbuhkan dalam kondisi gelap, itu kan tumbuhnya cepet banget ya. Tumbuhnya cepat banget. Batangnya memanjang maksimal. Nah, itu terjadi karena adanya pemanjangan sel.
adanya pemanjangan sel. Jadi sel yang pendek bisa jadi panjang. Ini karena hormon auksin. Ya. According to the acid growth hypothesis, auxin stimulates proton pumps in the plasma membrane. The proton pumps lower the pH in the cell wall, activating expansions enzyme that loosen the walls vibrate. With the cellulose loosened, the cell can elongate. Jadi proses pemanjangan ini yang menginduksinya adalah auksin. Cara memanjangkannya itu bukan karena kerja dari auksin, tapi dari berbagai tahapan proses ya. Jadi ada protein pump yang ada di membran plasma, kemudian protein pumps. Nah, adanya protein pump ini nantinya akan mengubah kondisi pH di dinding sel. Jadi proses pemanjangan ini tuh ada kaitannya sama dengan apa pengendoran pengenduran selulosa. Di saat selnya memanjang, selulosa dinding sel ini harus dikendorkan ya, supaya bisa manjang. Hal ini juga disebabkan oleh pemanjangan vakuola ya di dalam selnya. Jadi vakuolanya yang sebelumnya pendek bisa memanjang. Nah, vakuola panjang, vakuolanya yang membesar itu juga disebabkan oleh apa namanya kemarin hipertonik dan hipotonik ya, sehingga air bisa masuk, menyebabkan vakuolanya membesar. Nah, ini proses elongation cell. Nah, hormon auksin ini akan meningkatkan proses perpindahan proton H+ ke dalam dinding sel, ke sel wall. Jadi membran sel. Hidrogen proton dari sitoplasma ini akan dikeluarkan menuju ke dinding sel, ya, sehingga dinding sel ini dalam kondisi asam apa basa? Asam ya. Jadi kalau H+-nya banyak ini secara kimia pH-nya rendah, ya pH-nya asam. Dia akan menurunkan pH. Nah, pH yang menurun ini akan mengaktifkan sel wall loosening enzyme. Ya, ini enzim-enzim yang mengendorkan dinding sel, mengendorkan selulosa. Sehingga sel tumbuhan ini bisa memanjang, bisa memanjang, dan ada proses turgid, ya H2O-nya masuk dalam vakuola.
Ya, seperti itu deh. Selanjutnya, peran auksin dalam perkembangan tumbuhan. Pola transport of auxin plays a role in pattern formation of the developing plant. Jadi, auksin eh, bekerja dalam polanya dalam pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, reduce auxin flow from the shoot of a branch stimulates growth in lower branch. Nah, penurunan auksin pada sistem pucuk, pada pucuk batang, ini akan menstimulasi pertumbuhan cabang. Jadi, kalau pengen tumbuhannya banyak cabangnya, itu salah satu tipsnya adalah memotong pucuknya. Nah, pemotongan pucuk ini akan menurunkan auksin yang ada di pucuk sehingga pemanjangan pertumbuhan meningginya itu menurun, sedangkan pertumbuhan menyampingnya, pertumbuhan sekundernya ini terstimulasi ya, gitu. Reduce auxin flow from the shoot of a branch stimulates growth in lower branch. Selanjutnya, auxin transport plays a role in phyllotaxy, the arrangement of leaves on the stem. Jadi auksin ini ditransport melalui phyllotaxy. Arrangement of leaves on the stem. Dan sintesisnya terjadi di daun, kemudian diakumulasi di batang. Polar transport of auxin from leaves margin direct leaves venation pattern. The activity of the vascular cambium is under control of auxin transport. Nah, di sini secara umumnya seperti ini ya. Jadi auksin ini fungsi utamanya itu untuk pertumbuhan primer atau apikal. Primer itu apa? Pertumbuhan yang meninggi, yang memanjang ya. Nah, sifatnya auksin itu dominansinya untuk pemanjangan ini. Jadi ketika auksinnya turun, maka yang nantinya akan berlawanan dengan auksin adalah pertumbuhan lateral ya, pertumbuhan lateral, tumbuhan sekunder atau lateral atau membesar, melebar ya sama aja. Nah, kalau lateral ini kan yang menjadi sentralnya adalah kambium ya. Ya, kambium. Benar, kambium. Jadi ketika auksinnya ini dipotong ya pucuk batangnya, maka nanti kambium di batangnya ini juga akan melebar gitu ya, di berlawanan.
Ini bukan. Di tumbuhan ada dua pertumbuhan, pertumbuhan primer sama sekunder ya. Primer itu memanjang atau apikal, itu dikontrol oleh pucuk batangnya karena ada auksin. Sementara pertumbuhan sekunder ini pertumbuhan menyamping, ya lateral, dikontrol oleh kambium. Nah, kambium ini bisa melebar, bisa membelah, itu bisa maksimal ketika auksinnya sudah turun. Oke, tadi hormon auksin ya. Hormon auksin fungsi utamanya adalah cell elongation dan pertumbuhan primer. Selanjutnya ada hormon yang lain yaitu hormon sitokinin. Ya, dari selnya, dari secara bahasanya adalah sito dan kinesis ya. Sitokin. Jadi fungsi utamanya adalah untuk pembelahan sel, ya, untuk cell division. So cytokinin are so named because they stimulate cytokinesis. Jadi fungsi utamanya adalah sitokinesis. Jadi bahasanya adalah anti-aging. Ya, kalau di kulit kita kan anti-aging itu kan diperlukan. Anti-aging itu bekerja sebagai untuk meremajakan sel. Ya. Dengan cara sel kulit kita itu harus membelah dan membelah ya, untuk meremajakan sel-sel kulit yang sudah menua ataupun yang sudah mati. Jadi cytokines are produced in actively growing tissue such as roots, embryos, and fruits. Di sitokin diproduksi di jaringan yang masih aktif bertumbuh seperti akar, embrio, dan buah. Jadi ini ya, diingat-ingat ada tiga akumulasi utama sitokinin itu di akar, embrio, dan buah. Cytokine work together with auxin to control cell division and differentiation. Nah, di tumbuhan itu ada interaksi beberapa hormon. Ya, jadi kalau di sini itu auxin plus sitokinin untuk kontrol sel, kontrol untuk diferensiasi dan pembelahan sel. Jadi untuk cell division dan differentiation. Ya, auxin plus sitokinin ya. Nah, sitokinin, auxin, and strigolacton interact in the control of apical dominance, a terminal bud's ability to suppress development of axillary buds. If the terminal bud is removed, plant become bushier. Stopping auxin. Ya, ini sifatnya si auksin ini kan, sifatnya si sitokinin kan ini sinergis ya. Kalau tadi si auksin kan untuk pemanjangan. Jadi ketika sel ini dipanjangin oleh auksin, maka nanti respon selanjutnya kan perkembangan kan. Ini kan untuk pertumbuhan, grow. Selanjutnya nanti kan ada development, diferensiasi, diferensiasi. Jadi nanti selnya akan mengalami diferensiasi oleh
sitokinin ya. Ya, jadi nantinya ada yang menjadi sel epidermis, yang jadi korteks, bekas pengangkut gitu ya. Begitu. Nah, ketika apa namanya? Share itu. Baik. Ya, ini konsep dari sinergitas oksin dan sitokinin ya. Nah, ini ada beberapa case ketika terminal BAT, apa namanya? Tunas, tunas di batang, ya, tunas aksiler maupun tunas-tunas apikal, ini ketika dipotong, maka nanti tanamannya akan menebal ya, akan ya tadi akan melakukan pembelahan lateral pertumbuhan sekunder ya, karena auksinnya sudah dihilangkan. Ya ini lah ya contoh auxiliary paths. Nih, tunas aksiler, tunas di ketiak batang. Teknologi. Nah, yang di gambar B ini apical bud remove. Ya, jadi apikalnya dipotong jika gitu. Nah, pucuk batang yang sudah dipotong pada tumbuhan ini menyebabkan munculnya atau tumbuhnya lateral branch. Ya, jadi dari ini itu jadi ini ya dari tunas aksiler ini jadi cabang batang lateral branch. Nah, yang kondisi C ini auksinnya ditambahkan to decapitated state. Efeknya branch apa sih namanya ini? Axillary buds-nya ini tidak tumbuh ya. Ini kan masih ada axillary buds ya, tapi tidak tumbuh kayak di B gitu. Karena auksinya ditambahkan. Ya, ini ada topi yang bisa yang sudah ada auksinnya. Topi yang menutupi ujung pucuk batang ini yang sudah dikasih auksin. Sehingga pertumbuhan lateralnya ini tidak terjadi. Nah, di sitokin ini memang diidentikan dengan anti-aging effect ya. Mungkin bisa diaplikasikan ke kulit manusia ya, kulit kita ya. Kalau sudah terlihat menua, kita cari buah yang banyak sitokininnya. Kita oleskan, mungkin bisa bereaksi positif pada sel sel kita. Cytokinin slow the aging of some plant organ by inhibiting protein breakdown, stimulating RNA and protein synthesis, and mobilizing nutrients from surrounding tissues. Cytokinin slow the aging, memperlambat
penuaan pada beberapa organ tanaman dengan menghambat pemecahan protein, menstimulasi RNA dan sintesis protein, dan memobilisasi nutrisi dari jaringan sekelilingnya. Oke, tadi sitokinin ya, anti-aging effect, kemudian diferensiasi, sementara tadi auksin itu untuk pertumbuhan primer dan elongasi sel. Selanjutnya adalah gibberellin. Nah, gibberellin ini juga hormon yang spesifik juga. Hormon gibberellin adalah yang hormon gibberellin ini mempunyai beberapa efek yang bervariasi, such as seperti stem elongation, fruit growth, and seed germination. Ya. Fungsi yang variatif ini disebabkan oleh interaksi antar hormon yang lainnya. Jadi si gibberellin ini bisa punya bisa punya efek yang berbeda-beda karena berinteraksi dengan hormon yang lain nantinya. Nah, yang mungkin kita ketahui sebelumnya, pertemuan sebelumnya adalah peran gizi gibberellin dalam proses perkecambahan ya. Kemudian stem elongation dan fruit growth. Ya, pertumbuhan buah dan pemanjangan batang. Stem elongation, ya pemanjangan batang. Jadi gibberellin diproduksi di batang akar muda, young roots, and leaves, daunnya. Berlin diproduksi di akar muda dan daun. Gibberellin menstimulasi pertumbuhan daun dan batang. Dan di batang, they stimulate cell elongation and cell division. Mereka menstimulasi pemanjangan sel dan pembelahan sel. Nah, ini salah satu contoh penelitian yang memperlakukan gibberellin. Jadi, tanaman roset, tanaman apa ini? Jadi ada dua kelompok tanaman, kanan kiri. Yang kiri ini tidak dikasih gibberellin, yang kanan dikasih gibberellin. Ya, efeknya terjadi pertumbuhan batang dan daun. Sementara pada gambar yang kedua ini adalah anggur ya. Jadi ada dua anggur, kiri dan kanan, left and right. Yang kiri tidak dikasih gibberellin, yang kanan dikasih gibberellin. Nah, yang kanan ini buahnya lebih besar ya. Lebih besar, lebih gede, lebih menggiurkan. Nah, itu Swirl efek dari gibberellin ya. Di gibberellin itu juga punya sifat namanya polyploidy. Jadi dia bisa menginduksi buah itu bisa membesar. Kalau kalian lihat cara bertani orang-orang luar negeri itu kan ada yang kayak pernah menghasilkan labu yang besar kayak satu satu pintu ukuran itu efek dari Berlin ya. Jadi buah labunya itu besar buat buat apa namanya Halloween ya.
Fungsi utamanya adalah fruit growth untuk gibberellin. In many plants, both auxin and gibberellin must be present for the fruit to develop. Di auxin dan gibberellin ini untuk perkembangan buah. Sementara gibberellin are used in spraying of Thompson seedless grapes. Gibberellin ini biasanya digunakan pada pada buah anggur yang tidak berbiji. Jadi selain membesarkan buah, si gibberellin ini juga menginduksi namanya, lupa istilahnya, buah yang tidak punya biji, buah yang tidak berbiji. Ya, sin gibberellin, sin stocking. Sin gibberellin. Ya, selanjutnya perkecambahan, germination. Kayaknya kemarin sudah sih. Jadi after water is imbibed, release of gibberellins from the embryo signal seeds to germinate. Jadi setelah air ini terinhibisi, maka akan melepaskan gibberellin dari embrio sebagai sinyal untuk melakukan perkecambahan. Ya, aku kira sudah ya. Selanjutnya, hormon selanjutnya yaitu brasinosteroid. Brasinosteroid are chemically similar to the sex hormone of animals. Di hormon yang cukup tidak familiar ya, brasinosteroid ini. Jadi kalau di hewan kan hormon steroid ini untuk hormon seks ya, untuk menginduksi apa namanya pertumbuhan sekunder ya, kelamin, gender. Nah kalau di tumbuhan ada namanya hormon brasinosteroid, are chemically similar to this. Ya. Jadi mereka menginduksi pemanjangan sel, induce cell elongation, and division in stem segment. Ya. Fungsinya untuk pemanjangan sel dan pembelahan di segmen di apa namanya tabang batang. Oh, bentar, bentar.
Selanjutnya, beresinosteroid ini bekerja dalam memperlambat, memperlambat absisi daun dan mempromosikan diferensiasi silem. Jadi ini sifatnya antagonis dengan asam absisat. Ya, nah abscisic acid ABA. Ini fungsi utamanya adalah anti pertumbuhan ya dia. Dia ini untuk mungkin fungsi untuk pertahanan si tumbuhan itu, pertumbuhan, pertahanan tubuh ketika kondisi mencekam, ketika kondisi stres, ya. Pokoknya itu ya. Jadi ketika stres, kondisi mencekam, abscisic acidnya pasti banyak di tumbuhan. Two of many effects of ABA adalah seed dormancy and drought tolerance. Di dormansi biji dan toleransi kekeringan. Seed dormancy. Seed dormancy ensure that the seed will germinate only in optimal condition. Di dormansi biji ini untuk memastikan bahwa biji ini benar-benar siap berkecambah hanya ketika kondisinya sudah optimal ya, sudah ada air ya dan apa lingkungannya itu support untuk dia berkecambah. In some seeds, dormancy is broken when ABA is removed by heavy rain, light, or prolonged cold. Di beberapa tumbuhan, beberapa biji, dormansi ini bisa diputus ketika asam absisatnya luruh, terus hilang. Ya. Asam absisat hilang ini karena hujan, cahaya matahari, dan kondisi yang dingin ya. Selanjutnya, precocious early germination can be caused by inactive or low levels of ABA. Ya, pada intinya, kecambahan yang bisa terjadi ketika asam absisat ini rendah. Hmm. Selanjutnya, ini apa ya? Red. Hormon selanjutnya adalah etilen. Etilen. Nah, etilen ini menginduksi triple response, which allows a growing shoot to avoid obstacles. The triple response consists of a slowing of stem elongation, a thickening of the stem, and horizontal growth. Jadi respon triplenya ini adalah terdiri dari perlambatan pemanjangan batang, kemudian penebalan batang, dan pertumbuhan horizontal. Ya, fungsinya tiga itu ya. Yang pertama adalah memperlambat pemanjangan batang. Ya, di batangnya batang dipanjang batang itu diperlambat. Kemudian ditebalkan batangnya, jadi mengalami pertumbuhan sekunder menyamping itu dan menginduksi horizontal growth ya, tumbuhan lateral itu juga.
Nah, ini contoh dari perlakuan etilen ya. Jadi ada 5 pot tanaman yang diberikan konsentrasi etilen yang berbeda. Ini 0, 10, 0,2, 0,4, 0,8. Nah, bisa kita lihat hormon tanaman yang nggak dikasih etilen itu pemanjangannya maksimal ya. 0,1 mulai agak menyamping sampai 0,8 ini pertumbuhan lateral ya. Batangnya membesar, itu batangnya menebal, batang menebal. Eh, Panjang batang, batang pendek, dan pertumbuhan menyamping. Menyamping. Ya, selanjutnya adalah senescence. Senescence stop ya. Senescence, senescence adalah kondisi ketika sel itu berhenti membelah, tapi tidak mati. Tapi selnya masih hidup ya. Tapi selnya sudah tua. Ini sel hidup yang sudah tua dan sudah berhenti membelah. Jadi senescence is the program death of cells or organ. Di program kematian sel atau organ. Selanjutnya, a burst of ethylene is associated with apoptosis, the program destruction of cells, organ, or whole plants. Nah, peningkatan etilen ini bisa terasosiasi dengan kejadian apoptosis. Sudah tahu kan apoptosis kematian sel yang terprogram. Nah, kematian sel ini bisa terjadi di tingkat sel, organ, sampai tanaman keseluruhan ya. Nah, etilen itu biasanya bekerja sama dengan asam absisat ya untuk menginduksi kematian sel ya dan pengguguran daun, leaf abscission. A change in the balance of auxin and ethylene controls leaf abscission, the process that occurs in autumn when leaf falls. Jadi perubahan dalam keseimbangan auksin dan etilen ini nantinya akan mengontrol pengguguran daun. Nah, mana proses ini terjadi ketika musim gugur. Ya ini ya proses absisi daun. Nah, kalau di Indonesia nggak ada musim gugur ya, cuma ada 2 musim, musim hujan dan kemarau. Nah, untuk mempersiapkan proses pengguguran daun, ini sebenarnya sudah ada abscission layer ya di pangkal tangkai daunnya ini sudah ada namanya abscission layer. Sudah ada lapisan sel yang nantinya ini nanti akan dimatikan sehingga tangkainya akan lepas dari batang.
kan mengalami apoptosis, ya, kan dimatikan. Selanjutnya adalah heterokrom dan germinasi biji. Nah, many seeds remain dormant until light condition change. Jadi banyak buah ini akan dorman, akan mengalami dormansi sampai terjadinya perubahan cahaya. Ini terkait percambahan dan pengaruh terkait perkecambahan yang dipengaruhi oleh cahaya ya. Jadi ada 5 perlakuan, satu sebagai kontrol dan 4 ini perlakuannya. Nah, ini yang kontrol ini dikondisikan dalam kondisi gelap, ya dark. Bisa kita amati bijinya beberapa ya, sedikit yang berkecambah. Nah, selanjutnya perlakuan yang pertama, kedua, tiga, empat. Nah, perlakuan yang kedua, pertama, ini apa? Lupa. Ini sebelum di dark, sebelum digelapkan, ini dikasih cahaya merah, ya. Cahaya merah langsung masih gelap. Perlakuan yang kedua, dikasih cahaya merah, kemudian merah gelap, merah jauh, dan gelap. Sementara yang ketiga, ini merah, merah jauh, merah gelap. Merah, merah jauh. Yang keempat, merah, merah jauh, merah, merah jauh, gelap. Di sini yang paling maksimal perlakuan berapa? Perkecambahannya. Ya, Mas. Tiga. Siapa yang tadi menjawab? Apa? Tiga saja. Dan yang lain? Ya, tiga ya. Tiga dan satu. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa hmm, cahaya merah itu bisa menginduksi perkecambahan. Ya. Sementara cahaya merah jauh ini menghambat perkecambahan. Ya. Red light increase germination. Ya. Cahaya merah meningkatkan perkecambahan, while far red light inhibit germination. The photoreceptor responsible for the opposing effect of red and far red light is a phytochrome. Jadi phytochrome ini adalah fotoreseptor ya, yang responsibel dalam menangkap cahaya merah dan merah jauh. Fotoreseptor. Nah, ini bentukannya si fotoreseptor fitokrom ya. Ada 2 subunit. Nah,
Si fitokrom ini responsibel ya terhadap terhadap cahaya. Dia ada cahaya merah, ada cahaya merah jauh. Next saja. Sini aja. Nah, ketika biji itu dikasih red light, berikan perlakuan cahaya merah, maka fitokromnya akan berubah menjadi fitokrom infrared. Sementara ketika diberi merah jauh, infrared light, maka dia akan menjadi si fitokromnya menjadi fitokrom red. Nah, phytochrome exists into photoreversible states with conversion of PR to PFR, triggering many developmental response. Jadi merah jauh ini akan mengkonversi PR to PFR, infrared akan mengkonversi PFR to PR. Nah, konversi to PFR ini lebih cepat daripada konversi to PR. Jadi ke PFR-nya ini lebih cepat. Ya, makanya red light ini efeknya lebih maksimal ya untuk perkecamehan. Nah, sunlight increase the ratio of PFR to PR and triggers germination. Oke. Nah, fitokrom ini tidak hanya ditemukan pada biji ya, tapi juga ditemukan pada bunga. Kan ada bunga yang kadang mekar pas ada matahari, ada bunga yang mekar pas malam. Itu disebabkan oleh fotoreseptor. Ya, next saja ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke tanaman apa namanya? Short day and long day. Nah, kalau di Indonesia ini kan masukkan dalam kategori apa ya kalau di Indonesia? Indonesia ini kan siangnya kurang lebih 12 jam. Ya, hampir sama ya, malam sama siangnya karena di Katulistiwa. Nah, kalau di daerah dekat kutub ataupun daerah yang lain ya, itu kadang siangnya itu bisa lebih panjang. Nah, nah zona-zona tersebut itu akan menumbuhkan tanaman yang long day plant. Ya. Jadi ada short day plant, long day plant.
Short day plan itu siangnya itu lebih pendek daripada malamnya, ya. Karena siangnya cuma 10 jam, berarti malamnya 14 jam. Nah, kalau long day plan ini siangnya lebih panjang daripada malamnya, gitu ya. Nah, setiap apa namanya tumbuhan yang short day plan dan long day plan ini memberikan respon yang berbeda. Katakanlah ketika tanaman yang aslinya long day plan ditumbuhkan di daerah short day plan. Nah, nanti responnya akan berbeda. Short day plan are governed by whether the critical night length sets a minimum number of hours of darkness. Night, night. Ya, lanjut saja ke intinya. Nah, ini ada perlakuan nggak ya. Ada dua jenis ya, short day plans and long day plans. Hmm. Ini apa ya? Hmm. Nah, short day plan itu siangnya lebih pendek ya. Ini siang, ini malam. Siangnya lebih pendek daripada malam. Crafted the short day. Dicangkokkan. Nah, si short day plan ketika ditumbuhkan dengan cahaya yang pendek ya, siangnya lebih pendek daripada malamnya, ini akan normal ya pertumbuhannya, ada bunganya. Pertumbuhannya juga normal, daunnya juga berwarna hijau, gitu-gitu lah. Nah, sementara pelakuan yang selanjutnya ini adalah long day plan grafted to short day plan. Jadi tumbuhan panjang ini dicangkokkan dengan tumbuhan yang pendek. Ya, ini kan short day plan. Short day plan ini long day plan. Ini dicangkokkan dengan si long day plan dicangkokkan dengan short day plan. Efeknya apa? Si long day plan-nya malah berbunga ya. Sementara yang long day plan ini ketika ditumbuhkan ke ya, cahayanya yang sedikit, ya kurang dari 12 jam, ini dia tidak berbunga, tidak flower gitu. Caranya biar berbunga gimana? Ya berarti harusnya siangnya dipanjangin ya, karena dia long day plant. Oke, selanjutnya next dulu. Yang jelas. Nah, selanjutnya masih tentang short day plan dan long day plan. Ini short day plan. Pertama, siangnya lebih panjang.
Nah, efeknya dia nggak berbunga. Siangnya lebih pendek, dia berbunga, ya kan? Nah, siangnya lebih pendek, tapi saat malam hari terkena flash, dia nggak berbunga. Dia nggak berbunga. Sementara long day plan ini, saat siangnya panjang, dia berbunga. Saat siangnya pendek, dia tidak berbunga. Saat siangnya pendek, tapi saat malam hari dikasih flash, dia berbunga. Bisa nangkep perubahan yang terjadi. Nah, kira-kira kenapa? Nah, red light can interrupt the nighttime portion of the photo period. Jadi yang diflashkan tadi itu adalah red light. Di cahaya merah dapat menginterupsi waktu malam, porsi waktu malam dari foto periodisme. A flash of red light followed by a flash of far red light does not disrupt night length. Action of action spectra and photoreversibility experiment show that phytochrome is the pigment that receives red light. Hmm. Ya, ini lanjutan dari yang sebelumnya, slide sebelumnya. Masih mengcompare short day and long day. Oke, ini short day, ini long day. Siangnya panjang, berbunga. Ini enggak berbunga. Siangnya pendek, ini berbunga. Ini enggak. Siangnya pendek, dikasih faret di malam, dia berbunga. Ini enggak. Siangnya pendek, dikasih red dan faret, dia berbunga. Dia enggak. Siangnya pendek, red, faret, and red, dia berbunga. Enggak. Siangnya pendek, faret, dia berbunga. Ini enggak. Jadi di sini short day plan itu yang short day plan ya, dia akan tetap berbunga meskipun meskipun dikasih flash faret ya. Yang faret ini kan berbunga. Ya, dia berbunga ya. Sementara long day plan ini meskipun siangnya pendek, asalkan dikasih perlakuan red di akhir, dia akan bunga. Faret and ya, saya ditangkap ya korelasinya ya. Selanjutnya, ini terkait gerak tumbuhan ya, tropisme. Di tropisme adalah gerak yang menuju gravitasi. Gerak tumbuhan yang menuju ke arah gravitasi ya, inti bumi ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Padahal tumbuhan nggak punya sistem apa namanya mekanoreseptor ataupun sistem keseimbangan statis yang di hewan kita punya. Ya. Nah, dia memanfaatkan selulosa. Dia memanfaatkan amilum.
Dia memanfaatkan amilum yang ada di sel. Si amilum ini kan punya massa, ya, massa kan dipengaruhi gravitasi. Nah, amilum-amilum yang amilum ini kan sifatnya bisa amilum ini kan bisa ter terdeposit, ya, bisa mengalami pemindahan pada sel yang paling bawah, pada posisi yang paling bawah dari sel, ya, di sini, di sini, gitu ya. Ini kan ada dua penampakan. Nah, ini ketika selnya masih lurus, si amilumnya atau statolitnya, istilahnya statolit, ini masih di samping kanan, ya. Jadi dia arah pertumbuhannya masih ke sana. Nah, ketika statolitnya sudah mengalami pergeseran, dia berpindah, dia turun, maka kecambahnya, arah pertumbuhannya akan membelok, membelok ke bawah, menuju gravitasi, ya. Itu. Ini dilakukan oleh akar. Selanjutnya ini apa ya istilahnya, ya? Tropisme, nasti kayak gerak tumbuhan. Ya, ini putri malu, ya. Unstimulated state and stimulated state. Nah, putri malu itu bisa malu, bisa apa namanya, menguncupkan daunnya itu dipengaruhi, diregulasi oleh namanya pulvinus. Ya. Nah, saat daunnya ini apa namanya bermekar, terbuka, itu terjadi karena eh, pulvinusnya ini turgid, ya. Sel-sel yang ada di pulvinus itu mengalami turgid. Ya, selnya tegang, selnya membesar sehingga daunnya ini bisa terbuka. Sementara saat terstimulasi, ini selnya mengalami eh, tidak turgid, ya, selnya mengecil sehingga daunnya ini menguncup. Banyak, ya. Selanjutnya, defense against herbivore. Nah, beberapa tanaman ini punya sistem pertahanan, ya. Sistem pertahanan bisa berupa racun yang diproduksi sendiri, bisa berupa apa namanya? Memancing mangsa yang memangsa dia. Jadi dia memancing pemangsanya, misalnya katakanlah tanaman itu lagi dimakan ulat, maka si tanaman itu akan memancing mangsa ulat supaya datang. Jadi dia akan menghasilkan suatu senyawa, senyawa volatil, senyawa yang punya apa ya, punya 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 wangi untuk menarik mangsanya itu memangsa si mangsanya. Ya, seperti itulah. Nah, oke, kita mendengarkan azan terlebih dahulu. Di sini sudah azan.
Ya, kita lanjutkan. Nah, ini salah satu prosesnya ya, salah satu proses dari pertahanan tumbuhan jika menghadapi herbivore. Nah, ketika ada ulat yang memakan daun, maka respon yang terjadi pertama kali adalah wounding, terjadinya luka. Kemudian chemical in saliva. Ya, keluarnya saliva ya dari berupa senyawa kimia dan mengalami signal transduction di daun itu, kemudian mensintesis dan melepaskan senyawa volatil ya, senyawa yang menyengat ya secara penciuman yang menarik si pemangsa parasitoid ini untuk memakan si ulatnya ya, gitu. Jadi ada komunikasi, ada interaksi ya. Kalau di ekosistem itu kan interaksi. Jadi interaksi antara faktor biotik, abiotik, dan biotik. Oke, selanjutnya, kalau ini respon tanaman terhadap terhadap anggota organ yang lain. Ya. Jadi ketika ada satu daun yang terkena, dia akan mengabarkan, ya, menginformasikan, menginduksi daun yang lain yang masih sehat untuk membentuk pertahanan. Ya. Ini contohnya di tembakau. Nah, ada namanya penyakit tembakau itu lesi yang disebabkan oleh virus. Virus masuk di daun ini, dia mengalami signal transduction, hypersensitive respon, dan si daun ini akan memberikan sinyal ya untuk diinformasikan ke daun yang lain untuk membentuk accurate resistance ya, untuk membentuk mekanisme pertahanan ya, supaya daunnya tidak terserang. Oke, sudah pada slide terakhir ya, cukup banyak tadi materinya. Ya, teman-teman, sampai sini kiranya ada pertanyaan, boleh disampaikan kalau ada. Kalau ada yang kurang paham, bisa saya speak up. Ada pertanyaan? Sania, Cielo, Rido, Ava, Dinasa, Rido, bisa dipahami nggak materi yang tadi disampaikan? Atau ada yang keliru? Bisa dikoreksi? Ya, Cielo, silakan.
Gimana Cilo? Ya Cilo tadi sudah resign, ada yang sesuatu disampaikan? Oh iya, gimana? Hanya Ya, ya. Gimana? hanya ya cahaya merah sama merah jauh tadi Mas. Oh ya, Kenapa respon tanaman yang long day sama short day itu berbeda? Masih kurang paham. oke, Terima oke. kasih. Ini ya. Hmm. Red light environment. Ya, terkait perlakuan Faret dan Red di tumbuhan tumbuhan hari panjang maupun hari pendek, ya. Ya, terima kasih pertanyaannya, Cilo. Ya, jadi tumbuhan short day ini punya dan long day ini punya reaktivitas yang berbeda terhadap spektrum cahaya. Nah, kalau di Faret, saya masih mencerna. Ya. Ya, jadi short day dan long day ini punya fotoperiodisme yang berbeda-beda ya. Istilahnya tadi ya, fotoperiodisme. Nah, si short day ini bisa berbunga ketika siang harinya, durasi siang hari itu lebih pendek daripada malam hari. Sementara long day ini bisa berbunga ketika siang harinya lebih panjang daripada malam hari. Gitu ya. Nah, secara teorinya yang pertama kan seperti itu. Nah, terus si short day dan long day ini juga dipengaruhi oleh dua cahaya, cahaya merah dan cahaya merah jauh. Nah, ketika dikasih cahaya merah,
Cahaya merah dalam waktu siang yang pendek, si tanaman shorde ini tidak berbunga. Sementara long day ini berbunga. Ya, nah, sementara ketika dikasih merah merah dan merah jauh, yang short day berbunga, yang long day tidak berbunga. Berarti dari sini si cahaya merah ini sifatnya negatif terhadap short day dan positif terhadap long day. Sementara merah jauh ini positif terhadap short day dan negatif terhadap long day. Nah, kemudian ternyata far red ini tuh cahaya merah jauh di yang kita temukan saat malam hari. Far red itu merah jauh. Iya tuh. Apa? Lindung. Iya. Red. Far red. Jadi far red ini kita temukan di malam, sementara red ini di siang. Jadi biasanya kalau si short day ini itu waktu siangnya sudah pendek. Nah, ketika waktu periode kritis, dia dikasih flash cahaya merah, cahaya siang. Nah, kondisi ini akan apa ya namanya? Menipu si tumbuhan ini, si tumbuhan short day, sehingga seakan-akan bahwa apa namanya? Durasi siangnya itu lebih panjang, ya. Padahal cuma flash aja di beberapa durasi ini ya. Nah, si short day ini tertipu, seakan-akan si apa namanya? Waktu siangnya ini lebih panjang. Jadi dia sini sampai sini. Sementara si long day ini juga tertipu. Seakan-akan siangnya lebih panjang. Padahal cuma flash aja di critical dark period. Di periode kritisnya, di malamnya. Jadi periode kritis semua tumbuhan itu di malam hari ya. Jadi sama-sama tertipu. Bahasanya seperti itu ya. Begitupun juga endingnya. Pada ini nanti endingnya ya. Apapun itu red faret, red C, terus faret. Yang menentukan itu ending flash terakhirnya. Ketika dikasih faret, maka short day akan berbunga, long day tidak berbunga. Sementara dikasih red, short day tidak berbunga, long day berbunga. Gitu, Cielo. Ya Mas, sudah paham. Terima kasih. Oke. Oke, yang lain? The question? Kemarin gimana OSK-nya, tryout-nya? Berapa soal kemarin? 50 soal Mas. 50 soal. Berapa menit? 3 jam. 50 soal, 3 jam. Benar salah. Salah ya. Itu tryout internal dari Mandemak sendiri atau kabupaten? Iya dari Mandemak sendiri. Oh, oh iya ya. Sudah tahu skornya berapa? Belum Mas.
Hmm, Kira-kira gimana kemarin sih lo tryoutnya? Lancar atau susah? Nah, ada kendala di lembar jawab kemarin, Mas. Kenapa Lembar itu? jawabnya tuh kelebihan 10 soal, jadi kita bingung mengisinya. Terus Oh, bentuk bentuk lembar jawabnya juga salah. oh alah. Iya, 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 iya. Jadi lebih ke teknisnya ya. Tapi untuk soalnya, kesulitan soalnya, menjawab soal, mentalnya mungkin masih, ya, masih internal ya, belum kelihatan kompetitifnya. Yang lain? Baca. Iya. Oke deh. Ini cukup untuk hari ini. Eh, di masa tryout bisa aku tanyakan ya hasilnya ke guru pembimbing buat bahan evaluasi. Terus ini kan Anvistum sudah selesai. Berarti besok masuk ke apa ya? Ekologi. Mau apa kira-kira? Genetika, bioselma. Bioselma sudah, Anvis One sudah, ekologi mungkin atau genetika. Genetika dulu. Genetika nggak apa-apa, Mas. Genetika. Oh iya, siap, siap, siap. Oke, genetika ya. Oke deh. Oke, terima kasih buat waktunya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Mana ini? Tutupnya? Oke, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa dulu. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Bisa melanjutkan bimbingan. Semangat. Semoga hasil yang kita harapkan bisa maksud. Amin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Mas. wabarakatuh. Apa? Siap, Pak.